Kembali lagi di channel Mita Jan Story. Mungkin bagi kalian, penggemar Netflix pasti udah nggak asing lagi nih dengan seri Squid Game yang lagi rame banget karena musim kedua dari serial Netflix ini baru aja dikeluarin. Tapi, di balik serunya alur cerita Squid Game, kalian tahu nggak? Ada sebuah teori konspirasi yang mengatakan bahwa Squid Game dibuat dari kisah nyata sejarah kelam Korea Selatan yang bernama Brothers Home. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa di balik kesuksesan serial tersebut ada sejarah kelam yang menyentuh hati dan mengungkapkan sisi gelap dari masyarakat. Mari kita telaah lebih dalam mengenai bagaimana Brothers Home menjadi cerminan dari kekejaman yang terjadi di Korea Selatan pada tahun 1810-an. Brothers Home yang secara resmi dikenal sebagai Hyungjae Bokjiwon awalnya didirikan dengan tujuan mulia untuk memberikan rehabilitasi bagi para gelandangan. Namun, kenyataannya jauh dari harapan. Dari tahun 1970-an hingga 1980-an, tempat ini berubah menjadi pusat penyiksaan dan perbudakan. Ribuan orang, termasuk anak-anak, ditangkap secara sewenang-wenang oleh pihak berwenang dan dibawa ke fasilitas ini. Mereka dipaksa bekerja tanpa imbalan dan mengalami perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Salah satu kisah paling mengerikan datang dari seorang anak bernama Han Jong-sun yang diculik bersama saudarinya ketika mereka ditinggalkan oleh ayah mereka di depan kantor polisi. Mereka dipaksa masuk ke dalam bus yang membawa mereka ke Brothers Home, di mana mereka mengalami penyiksaan selama bertahun-tahun. Han dan saudarinya ditahan selama 3,5 tahun di tempat tersebut, di mana mereka menyaksikan berbagai kekejaman dan perlakuan brutal terhadap penghuni lainnya. Kesaksian para penyintas menunjukkan bahwa kondisi di Brothers Home sangat mirip dengan apa yang digambarkan dalam Squid Game. Para penghuni mengenakan seragam berwarna biru dan dipaksa tidur dalam posisi zigzag di tempat tidur kecil. Mereka juga mengalami kekurangan gizi parah dan tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Banyak dari mereka yang menjadi korban pemerkosaan dan kekerasan fisik setiap malam. Hal ini menciptakan trauma mendalam yang sulit untuk disembuhkan, bahkan setelah mereka dibebaskan. Setelah bertahun-tahun penuh penderitaan, kasus ini mulai terungkap ke publik ketika orang tua korban melaporkan kehilangan anak-anak mereka. Pada tahun 1986, seorang ayah berjuang untuk membebaskan anak-anaknya dari Brothers Home dan berhasil membuat publik menyadari kengerian yang terjadi di dalamnya. Namun, meskipun pengelola Brothers Home ditangkap, hukuman yang dijatuhkan sangat ringan dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan. Park In-won, pemilik fasilitas tersebut, hanya dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara karena penggelapan subsidi negara. Kini, setelah lebih dari 3 dekade berlalu, pemerintah Korea Selatan mulai mengakui tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Brothers Home. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah menyimpulkan bahwa pemerintah militer saat itu terlibat dalam penangkapan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap ribuan orang di fasilitas tersebut. Laporan terbaru menunjukkan bahwa jumlah kematian di Brothers Home bisa mencapai 657 orang, jauh lebih tinggi daripada angka sebelumnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus memperjuangkan keadilan bagi para penyintas dan memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak terlupakan.
Jadi, itulah teori konspirasi Brothers Home yang diyakini sebagai cikal bakal dari series Squid Game. Terima kasih sudah menonton video ini hingga habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Mitajan Story agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.